Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Adinda Zara Atifah, Anik Tamhida, dan Kristiana Lestari. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai laba per lembar saham. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian laba per lembar saham. Laba per lembar saham atau earning per share adalah jumlah laba per setiap saham yang beredar dari saham perusahaan. Earning per share adalah tingkat keuntungan bersih untuk tiap lembar saham yang mampu diraih perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Selain itu, dalam perhitungan earning per share, laba bersih ini biasanya sudah disesuaikan, misalnya dengan dikurangi dividen saham preferen. Untuk laba per lembar saham ini diatur dalam Pesak ke-56 yang mengatur bagaimana perusahaan menghitung dan menyajikan basic EPS dan diluted EPS. Selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai efek dilutif. Efek dilutif adalah instrumen keuangan yang dapat dikonversi menjadi saham biasa dan menyebabkan penurunan laba per lembar saham karena bertambahnya jumlah saham yang beredar, sebagaimana diatur dalam Pesak ke-56 yang mengatur perhitungan dan penyajian laba per lembar saham, meliputi basic EPS dan diluted EPS, efek dilutif dari instrumen konversi, serta hanya efek yang menurunkan EPS yang diperhitungkan. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah suatu efek tersebut termasuk dilutif atau tidak, kita menggunakan perhitungan diluted EPS dengan rumus laba bersih ditambah penyesuaian dibagi dengan jumlah saham biasa ditambah saham potensial. Lalu terdapat contoh kasus sederhana milik PT ABC yang diketahui laba bersihnya 120 juta dengan saham biasa yang beredarnya 60.000 lembar, nilai nominal sahamnya Rp1.000, terdapat opsi saham yang dapat dikonversi menjadi 10.000 lembar saham dengan harga tebus opsinya 1.500 per saham. Selanjutnya, untuk menyelesaikan kasus tersebut, kita hitung dulu basic EPS-nya dengan rumus laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar, sehingga diperoleh EPS-nya sebesar 2.000 per saham. Kemudian, hitung diluted EPS-nya, rumusnya itu masih sama dengan sebelumnya, tetapi di bagian pembagi itu ditambahkan dengan opsi saham, sehingga diperoleh EPS-nya itu turun menjadi 1.714 per saham. Kesimpulan dari kasus ini, karena nilai diluted EPS-nya lebih rendah dibanding dengan basic EPS, maka dapat disimpulkan bahwa efek tersebut bersifat dilutif. Artinya, adanya penambahan opsi saham ini dapat menyebabkan penurunan laba per lembar saham. Selanjutnya, saat opsi saham benar-benar dilaksanakan, maka perusahaan akan menerima kas dan menerbitkan saham lain. Kas yang akan diterima perusahaan itu sebesar 15 juta dengan modal sahamnya itu 10 juta dan agio sahamnya 5 juta. Sehingga didapat jurnal akuntansinya itu kas 15 juta pada modal saham 10 juta dan agio saham 5 juta. Lanjut ke pembahasan yang berikutnya yaitu utang konversi. Utang konversi adalah utang di mana perusahaan meminjam dana dari investor berdasarkan suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa utang tersebut dapat dilunasi dengan cara dikonversi menjadi saham biasa di masa depan. Terdapat dua alasan perusahaan menerbitkan utang konversi. Yang pertama itu untuk meningkatkan modal ekuitas tanpa menyerahkan kendali kepemilikan lebih dari yang diperlukan. Dan yang kedua itu untuk mendapatkan pembiayaan utang dengan harga terendah. Selanjutnya, untuk mengetahui dampaknya terhadap laba per saham, digunakan perhitungan diluted EPS dengan mengasumsikan bahwa obligasi ini sudah dikonversi sejak awal periode. Adapun rumus yang digunakan itu laba bersih ditambah bunga setelah pajak dibagi jumlah saham ditambah saham dari konversi. Untuk contoh kasusnya itu, untuk mengetahui apakah obligasi konversi bersifat dilutif, dilakukan perbandingan antara basic EPS dan diluted EPS sebagai berikut. Laba bersihnya sebesar 100 juta rupiah dengan saham yang beredarnya 50.000 lembar. Obligasi konversinya meliputi nilainya itu 200 juta, bunga 10%, pajak 20%, dan dapat dikonversi menjadi 10.000 saham. Untuk menyelesaikan kasus ini, kita tentukan dulu basic EPS-nya, yaitu laba bersih dibagi dengan saham yang beredar, sehingga diperoleh basic EPS-nya itu 2.000 per saham. Kemudian, hitung bunga obligasi, yaitu
200 juta dikali dengan 10%, maka diperoleh sebesar 20 juta. Karena kita menggunakan bunga setelah pajak, maka 20 juta yang tadi itu dikali dengan 1 kurangi 20%, sehingga menjadi 16 juta. Selanjutnya, terdapat laba disesuaikan karena 16 juta tadi itu ditambahkan ke laba bersih, sehingga total laba disesuaikannya 116 juta. Lalu, tentukan jumlah saham yang baru. Jumlah saham ini bertambah dari yang 50.000 menjadi 60.000 lembar setelah dikonversi. Dan yang terakhir itu hitung EPS-nya, yaitu 116 juta dibagi dengan 60.000, sehingga didapat hasil EPS-nya itu 1933. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa karena diluted EPS-nya itu lebih kecil daripada basic EPS, maka obligasi konversi ini bersifat dilutif. Nah, jika konversi itu benar-benar dilaksanakan, maka perusahaan harus menghapus utang obligasi karena sudah tidak perlu dibayar sebesar 200 juta, meliputi modal saham. Pada modal saham 10 juta dan agio saham 190 juta. Sehingga jurnal akuntansinya itu utang obligasi 200 juta, pada modal saham 10 juta, dan agio saham 190 juta. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang saham preferen konversi, di mana saham preferen konversi adalah saham istimewa yang awalnya menerima dividen duluan, tapi bisa dikonversi menjadi saham biasa pada rasio tertentu. Nah, jika dikonversi, jumlah saham biasa itu akan meningkat dan laba per lembar saham ini menurun. Nah, penurunan ini disebut laba per lembar saham dilusia. Nah, jadi dilusi ini adalah penurunan laba per lembar saham karena adanya penambahan jumlah saham. Nah, lalu ini ada rumus dari saham preferen konversi. Nah, jadi di sini kita akan belajar menghitung rata-rata saham tertimbang. Jadi tujuan dari menghitung rata-rata tertimbang saham adalah untuk mengetahui jumlah saham yang beredar secara rata-rata selama satu periode, biasanya itu dalam 1 tahun. Nah, hal ini tuh penting karena jumlah saham tidak selalu tetap, bisa bertambah atau berkurang di tengah periode. Jadi, jumlah saham itu dikalikan dengan bulan dia beredar, dibagi dengan 12 bulan karena dihitungnya dalam 1 tahun. Nah, lalu kita ada contoh kasus misalnya laba bersihnya itu 100 juta, dividen saham preferennya 10 juta, saham biasanya 10 lembar, dan saham preferen konversinya 2000 lembar. Nah, jadi untuk menghitung laba per lembar saham dilusiannya yaitu 100 juta dikurang 10 juta dibagi 10.000 lembar saham biasa ditambah 2.000 lembar saham preferen konversi. Nah, jadi di jumlah menjadi Rp7.500 per lembar. Jadi kesimpulannya ini adalah laba per lembar saham itu turun dari 10.000 menjadi 7.500 karena efek konversi itu. Nah, lalu jurnal akuntansinya seperti apa? Jadi jurnal akuntansinya itu ketika membayar dividen saham preferen itu dividen saham preferen pada kas itu sebesar 10 juta, lalu saat saham preferen dikonversi menjadi saham biasa itu saham preferen pada saham biasa. Nah, ini nominalnya itu didapat dari nilai nominal saham biasa itu 1.000 dikali 2.000 lembar. Nah, 2.000 lembar ini dari saham preferen konversi. Nah, lalu kita akan membahas tentang waran saham, di mana waran saham ini adalah hak bukan kewajiban untuk membeli saham perusahaan pada harga tertentu sebelum waktu tertentu. Nah, saat waran ini digunakan, perusahaan ini menerbitkan saham baru. Nah, penerbitan saham baru ini menyebabkan dilusi atau penurunan laba per lembar saham. Nah, lalu ini ada rumus dari waran saham ketika hitung saham baru bersih dari waran, lalu ada hitung laba per lembar saham dilusian. Lalu kita masuk ke contoh kasus. Nah, di mana PT Maju Jaya ini memiliki laba bersih sebesar 100 juta. Nah, jumlah saham biasanya itu 10 lembar. Lalu dia menerbitkan 2.000 waran. Nah, harga pelaksanaannya itu 30.000 per lembar. Nah, sedangkan harga pasar sahamnya itu 50.000. Nah, jika seluruh waran ditebus, maka jumlah saham akan bertambah dan mempengaruhi laba per lembar saham. Nah, ini di notes juga nilai nominalnya itu 1.000 per lembar saham. Lalu kita dari sudut pandang perusahaan kas.
pada saat waran itu ditebus, ya, perusahaan ini menerima kas, yang kasnya ini berupa 60 juta karena itu 2.000 waran saham dikali harga pelaksanaannya itu 30.000. Lalu 60 juta ini digunakan untuk membeli kembali saham di harga pasar, yaitu mendapatkan 1.200 saham. Nah, lalu saham baru bersihnya itu ada 800 saham karena 2.000 dikurang 1.200. Lalu total saham setelah dilusi itu ada 10.800 karena 10.000 lembar saham biasa ditambah 800 saham baru. Nah, efek dilusiannya ini 100 juta dibagi 10.800 sebesar 9.259 per saham. Nah, lalu dari sudut pandang investor, kenapa waran itu ditebus? Karena harga pasarnya itu 50.000, nah harga pelaksanaannya 30.000, jadi untung 20.000. Nah, keuntungan investor ini ada 40 juta karena 2.000 waran saham dikali 20.000. Nah, lalu dampak ke investor lama itu ya penurunan dari laba per lembar sahamnya dari 10.000 menjadi 9.259. Nah, lalu kita masuk ke jurnal akuntansi sudut pandang perusahaan, yaitu saat waran ditebus, yaitu kas 60 juta pada saham biasa 2 juta dan tambahan modal disetor saham biasa 58 juta. Nah, lalu dari sudut pandang investor, yaitu saat beli waran ini ketika misalnya ada biaya beli, nah sedangkan di sini nggak ada ya, jadi nggak ada jurnal ini. Lalu saat waran ditebus itu investor nukar waran jadi saham, itu investasi waran pada kas sebesar 60 juta. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, materi selanjutnya yaitu akuntansi untuk kompensasi saham, yaitu cara perusahaan mencatat pemberian imbalan ke karyawan atau manajemen dalam bentuk saham atau hak atas saham. Jadi kalau perusahaan memberi saham sebagai bonus itu tetap dianggap biaya dan harus dicatat di laporan keuangan. Akuntansi ini diatur dalam PSAK 53, yaitu pembayaran berbasis saham. Untuk jenis-jenisnya, yang pertama ada stock option atau opsi saham, yaitu perusahaan memberi hak kepada karyawan untuk membeli saham pada harga tertentu di masa depan. Contoh kasusnya misal PT Maju Jaya memberikan stock option kepada karyawan pada 1 Januari 2024, isi perjanjiannya itu ada karyawan mendapatkan hak membeli 1.000 saham, harga opsi 5.000 per saham, harga pasar saham saat ini 8.000 per saham, masa vestingnya 2 tahun, dan nilai kompensasinya 3 juta. Untuk perhitungannya, 3 juta ini dianggap sebagai beban kompensasi yang harus dicatat selama 2 tahun. Jadi 3 juta dibagi 2 tahun, yaitu 1.500.000 per tahun. Untuk jurnal tahun 2024 dan tahun 2025, yaitu beban kompensasi pada tambahan modal disetor senilai 1.500.000. Saat karyawan membeli saham, misalnya tahun 2026 karyawan membeli saham, jadi 1.000 saham dikali 5.000 yaitu 5 juta. Untuk jurnalnya kas 5 juta dan tambahan modal disetor 3 juta pada modal saham 8 juta. Yang kedua ada restrict stock atau saham terbatas, yaitu perusahaan memberi saham langsung tetapi tidak boleh dijual sampai periode tertentu. Contoh kasusnya PT Maju Jaya memberikan restrict stock kepada karyawan pada 1 Januari 2024. Isi perjanjiannya karyawan diberi 500 saham gratis, harga saham saat diberikan 10.000 per saham, masa vestingnya 2 tahun, saham tidak boleh dijual sebelum 2 tahun, jika karyawan keluar sebelum 2 tahun, saham akan ditarik kembali. Dan perhitungannya nilai saham yang diberikan 500 saham dikali 10.000 yaitu 5 juta. Nah, 5 juta ini dianggap sebagai beban kompensasi yang harus dicatat selama 2 tahun. Dan perhitungannya itu 5 juta dibagi 2 tahun yaitu 2.500.000 per tahun. Untuk jurnal tahun 2024 dan tahun 2025 itu beban kompensasi saham pada tambahan modal disetor senilai 2.500.000. Setelah 2 tahun karena karyawan sudah memenuhi syarat, saham resmi menjadi miliknya. Untuk jurnalnya, tambahan modal disetor 5 juta dan pada modal saham 5 juta. Yang ketiga yaitu program pembelian saham karyawan, yaitu karyawan diberi kesempatan membeli saham perusahaan dengan harga lebih murah dari harga pasar. Contoh kasusnya, PT Maju Jaya memberikan program pembelian saham karyawan pada 1 Januari 2024, ketentuannya harga pasar saham 10.000 per saham, harga khusus karyawannya 8.000 per saham, karyawan membeli 100 saham, selisih harga dianggap sebagai kompensasi. Nah, kita hitung selisih harganya dulu, 10.000 dikurangin 8.000 yaitu 2.000,
total kompensasinya 100 dikali 2.000 yaitu 200. Jadi 200.000 ini dianggap sebagai beban kompensasi saham. Kas yang dibayar karyawan itu 100 dikali 8.000 yaitu 800.000 dan nilai sahamnya 100 dikali 10.000 yaitu 1 juta. Untuk jurnalnya kas 800.000 dan beban kompensasi saham 200.000 pada modal saham 1 juta. Lalu lanjut ke laba per saham. Yang pertama itu ada struktur modal sederhana, yaitu kondisi ketika perusahaan hanya memiliki saham biasa dan tidak memiliki saham potensial seperti opsi saham, obligasi konversi, atau waran yang bisa menambah jumlah saham. Karena tidak ada kemungkinan jumlah saham bertambah, perhitungannya itu jadi simpel dan hanya pakai laba dibagi jumlah saham biasa. Nah, ini untuk rumusnya, laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata tertimbang jumlah saham biasa beredar. Untuk contohnya, PT Maju Jaya memiliki data tahun 2024 sebagai berikut. Laba bersih 120 juta, tidak ada saham preferen, jumlah saham biasa beredar 60.000 lembar, tidak ada opsi saham atau obligasi konversi. Untuk perhitungannya, 120 juta dibagi 60.000 yaitu 2.000 per saham. Jadi artinya setiap satu lembar saham menghasilkan laba 2.000 dalam 1 tahun. Lalu yang kedua ada struktur modal kompleks, yaitu perhitungan berapa laba yang didapat tiap satu saham pada perusahaan yang tidak hanya punya saham biasa, tapi juga punya instrumen lain yang bisa berubah jadi saham, misalnya opsi saham, obligasi konversi, atau waran. Makanya selain menghitung laba per saham biasa, perusahaan juga harus menghitung laba per saham dilusian, yaitu IPS, setelah mempertimbangkan kemungkinan bertambahnya saham. Ini untuk rumusnya, laba bersih dikurangi dividen saham preferen ditambah penyesuaian bunga obligasi konversi dibagi jumlah saham biasa beredar ditambah saham potensial. Untuk contohnya, PT Sejahtera memiliki data tahun 2024, laba bersihnya 300 juta, dividen saham preferen 40 juta, saham biasa beredar 100.000 lembar, obligasi konversinya 200 juta, bunga obligasi 10%, pajaknya 20%, dan jika dikonversi menjadi 40.000 saham biasa. Nah, untuk menghitung penyesuaian bunga obligasinya itu, bunga obligasi 10% dikali 200 juta yaitu 20 juta, dan kita hitung dulu setelah pajaknya 20 juta dikali 1 dikurangi 20% yaitu 20 juta dikali 0,8 yaitu 16 juta. Nah, lanjut ke laba yang hitung laba yang disesuaikannya. 300 juta dikurangi 40 juta ditambah 16 juta yaitu 276 juta, dan jumlah sahamnya 100.000 ditambah 40.000 yaitu 140.000. Lalu hasil dari keduanya dibagi yaitu 276 juta dibagi 140.000 yaitu 1.971. Jadi kesimpulannya untuk materi ini yaitu laba per lembar saham merupakan indikator keuntungan tiap pemegang saham pada struktur modal sederhana. IPS dihitung dari saham biasa, sedangkan pada struktur modal kompleks perlu mempertimbangkan instrumen konversi seperti opsi saham, obligasi konversi, saham preferen, dan waran. Instrumen tersebut dapat menambah jumlah saham beredar sehingga menurunkan EPS. Oleh karena itu, EPS digunakan untuk memberikan gambaran laba yang lebih realistis. Dengan demikian, semakin banyak potensi konversi, maka semakin besar kemungkinan EPS menurun dan kepentingan pemegang saham terdilusi. Mungkin cukup sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih.